Ya, kita akan pantau seperti apa review perdagangan sepanjang hari ini karena kalau kita lihat cukup menarik pergerakannya di tengah ada sejumlah katalis negatif kok IHSG justru bergerak anomali di zona hijau begitu ya Chef. Bahkan pada hari ini nilai turnover-nya mencapai lebih dari 18 triliun. Ya. Di tengah dalam sepekan kalau kita lihat memang net foreign sale ini masih mendera IHSG, di pasar reguler ini masih sebesar 1,61 triliun. Seperti apa review perdagangan sepanjang hari ini Chef? Ya, jadi kalau misalkan kita lihat hari ini tidak jadi hari terakhir dia di perdagangan, besok masih ada. Cuman besok itu akan secara resmi perdagangan ditutup pukul 3. Dan kalau kita lihat kemarin ini IHSG terkoreksi cukup dalam di 1,05%. Dan penurunan yang tajam dari IHSG ini salah satunya dipicu oleh aksi jual asing yang mencapai 488 miliar di pasar reguler. Tetapi net sell tadi juga berbanding terbalik dengan imbal hasil yield surat berharga negara yang masih tampak stabil. Untuk yield SBN 10 tahun ini mengalami kenaikan tipis 1 basis poin menjadi 6,92%. Sementara hari ini kalau misalkan kita rangkum ya bursa IHSG selama 1 tahun sudah menguat ataupun menguat 4,71%. Jika kita bandingkan dengan bursa Asia Pasifik yang justru selama tahun ini sudah sangat kebakaran. Katakanlah Shanghai yang sudah melemah 15,02% sepanjang tahun. Hang Seng melemah 14,81% sepanjang tahun dan Jepang melemah 9,65%. Nah, kalau misalkan kita lihat secara teknikal di perdagangan hari ini, sebenarnya sejak terkoreksi di pekan pertama Desember ini IHSG terombang-ambing tetapi masih membentuk pola uptrend. Nah, pada perdagangan kemarin juga candle IHSG kalau kita lihat secara grafik, secara teknikal candle IHSG ini membentuk pola yang dikenal dengan dark cloud cover yang nunjukin bahwa sebenarnya di pasar ini lagi lebih dominan jumlah buyer dibandingkan dengan sellernya Sasa. Dan tren ini dicoba lagi dilawan di perdagangan hari ini, tetapi perdagangan hari ini membentuk pola hanging man. Sehingga perlu dikonfirmasi, hanging man ini berada di MA20 di angka 6.850. Hari ini IHSG ditutup di 6.860. Sebenarnya hanya berada sedikit di atas pola tersebut. Kita akan menantikan apakah besok hanging man ini bisa memompa IHSG ke atas atau tidak, meskipun kalau dilihat secara volume ya Sasa ini cukup ketar-ketir karena sudah memasuki liburan, sudah memasuki pekan sepi begitu kan, jadi memang benar-benar butuh volume yang besar agar bisa melewati MA20 ini seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengalami perkiraan cuaca yang buruk, tapi ternyata di pasar juga mengalami dark cloud cover ini. Jadi nggak cuma cuaca kita yang buruk, tapi di pasar juga sedang kelabu, Sasa. Iya, Syafina, tampaknya memang masih butuh tenaga yang cukup kuat untuk mendorong IHSG bisa kembali bertahan di zona hijau ya. Kalau tadi kita lihat juga di sini cara volume memang masih cenderung berada di bawah rata volume 20 hari terakhir di sekitar 15 miliar begitu ya. Jadi memang tampaknya kita butuh katalis-katalis positif lagi yang bisa mendobrak penguatan IHSG. Nah itu tadi kalau dari segi teknikal. Kalau sentimen, sebetulnya sentimen-sentimen apa saja sih Chef yang diperhatikan oleh investor pada hari ini? Sudah pasti sentimen yang paling menjadi perhatian adalah sepinya pasar hari ini ya. Jadi volume rendah. Sentimen cenderung sepi mengingat momentum akhir tahun. Pelaku pasar lebih fokus untuk liburan dan juga ramalan cuaca yang ekstrim yang melanda kawasan Jakarta di penghujung tahun. Hujan dan angin yang diramal tahun akan turun dan meliputi wilayah Jakarta kemarin. Dan sejak awal pekan dimulai, nilai turnover saham di Bursa Efek Indonesia konsisten berada di bawah 10 triliun, tapi ada yang berbeda di hari ini, tepatnya menjadi 18 triliun lebih. Memang ada kenaikan, namun sebenarnya kenaikannya bisa dikatakan cukup tinggi ya. Kita akan lihat bagaimana perdagangan besok, apakah 18 triliun ini akan bertahan. Dan kalau misalkan kita melihat dari turnover sahamnya, tadi turnover saham sudah kita bahas, tapi kalau dari net sell, selama sepekan terakhir ini sudah mencapai 1,22 triliun. Namun investor asing yang melepas saham-saham domestik sudah terjadi sejak sebulan terakhir sebenarnya. Dan data perdagangan mencatat ada aliran modal keluar dari pasar ekuitas tanah air sebesar 17,9 triliun dari pasar reguler. Ini kondisi dari pasar sendiri dan kita juga akan melihat bagaimana kondisi rupiah. Kalau misalkan tadi pagi jam 9 pagi melansir data Refinitiv, rupiah membuka perdagangan dengan melemah 0,26%.
depresiasi bertambah menjadi 0,38% ke 15.760 per US dollar pada pukul 9 pagi yang merupakan rekor terlemah tahun ini sekaligus sejak April 2020. Dan secara year on year kalau kita lihat rupiah ini sudah melemah sebanyak 9,99% selama setahun, nyaris 10%. Saat ini nilai transaksi juga rendah, maka volatilitas akan meningkat dan rupiah cenderung melemah, apalagi mengingat kebutuhan akan dolar di akhir tahun ini juga akan meningkat ya. Selain itu ya kembali lagi sentimen pelaku pasar yang kurang bagus menjelang resesi dunia 2023 juga memberikan tekanan terhadap rupiah, Sasa. Iya, meskipun tadi Anda katakan secara year to date sudah terdepresiasi hampir 10%, tapi nyatanya kalau kita compare dengan negara-negara peers, pelemahannya ini masih bisa dibilang cukup wajar begitu ya, karena ditopang dengan fundamental perekonomian Indonesia yang masih cukup solid. Kemudian kalau kita lihat tadi hari ini yang menarik nilai turnover cukup tinggi, bahkan signifikan penguatannya hingga 18 triliun. Ini kita kalau lihat secara rinci sebetulnya ditopang oleh saham-saham big caps begitu ya, yang tampaknya memang diterpa aksi momentum buy on weakness begitu. Di antaranya sektor teknologi, kemudian sektor energi yang pada hari ini juga mendorong penguatan IHSG. Nah, apa yang bisa kita cermati dari sini? Iya, kalau kita melihat sektor pertama penggerak IHSG ini datang dari teknologi, Goto. Goto hari ini terapresiasi cukup tinggi di 6,59% ke level 97. Goto ini kan kemarin sempat menjadi pemberat IHSG ya, tapi hari ini karena memang market cap Goto ini sangat besar hingga 114 triliun, hingga akhirnya Goto bisa menjadi penggerak IHSG hari ini dari sektor teknologi. Sementara kalau misalkan pemberatnya, tadi juga kita lihat secara sektoral memang energi terkoreksi cukup dalam. Itu adalah Bayan Resources yang kemarin baru saja diumumkan ya pemiliknya menjadi orang terkaya nomor 1 di RI, tetapi hari ini harus terkoreksi 4,82% untuk Bayan sendiri. Tapi kalau misalkan kita lihat secara year to date memang Bayan ini sudah terapresiasi sangat tinggi hingga 667,59%. Dan kalau misalkan kita lihat secara monthly terapresiasi di 119,31. Jadi kurang lebihnya ini adalah dua emiten yang menjadi penggerak tetapi juga menjadi pelambat dari IHSG hari ini. Menarik sekali kalau kita lihat head to head antara Bayan dan juga Goto. Kalau Goto tampaknya memang menjadi saham yang menjadi pemberat atau laggard IHSG begitu ya, karena secara year to date tadi Anda katakan pelemahannya bahkan secara year to date itu 75%. Itu menjadi salah satu saham yang terkoreksinya paling cukup dalam. Sementara berkebalikan dengan Goto, saham Bayan ini justru ibaratnya dari hero to zero begitu. Kalau tidak ada Bayan nih tampaknya pelemahan IHSG akan cukup lebih dalam begitu ya. Tapi tampaknya dengan penguatan saham Bayan yang bahkan mengantarkan pemiliknya Dato' Lotupong ini menjadi orang terkaya atau menggeser tahta kekayaan dua Hartono bersaudara gitu ya. Bahkan Bayan ini Syafinas justru menjadi saham di antara dua begitu. Yang pertama kan Adaro Minerals, kemudian di posisi kedua ada Bayan Resources yang bahkan ini menjadi saham dengan penguatan signifikan sepanjang tahun ini di kisaran kalau kita lihat di sini sudah 667%. Jadi bayangkan saja berapa banyak nih cuan yang sudah diraup oleh investor. Jadi meskipun kayaknya IHSG tampaknya lesu gitu ya sebulan kemarin, tapi kayaknya bagi beberapa investor enggak gitu ya. Enggak, apalagi yang mungkin masuk ke sektor-sektor energi ini. Betul. Tapi ya kita bisa katakan 2022 ini berat tetapi memang menjadi mungkin titik balik bagi beberapa orang ataupun para pengusaha karena memang bisnisnya sedang diminati oleh sejumlah negara. Apakah 2023 komoditi bumi ini masih akan berlanjut? Tentunya kita nantikan ya. Iya, Syafinas, cukup menjadi tahun yang menantang di tahun 2022 dan juga menjadi tahun yang memberikan cuan begitu ya, khususnya bagi investor-investor yang masuk nih dalam sektor-sektor energi yang ditopang oleh penguatan harga komoditas global. Tampaknya memang seperti harga batu bara begitu ya, yang dikatakan sunset tapi sunsetnya tampaknya cukup indah. Terima kasih atas ulasan Anda, Syafinas, di Market Focus kali ini.